Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Karena tidak ada yang mendorong kita untuk keluar rumah untuk bersama-sama berkumpul di majelis yang sejuk ini kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa melakukan amalan kebaikan, kalian tidak bisa menginginkan sebuah kebaikan illa ay yasha Allahu rabbul alamin, kecuali setelah kalian diberikan taufik oleh Allah Rabb semesta alam. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi hari libur ini, waktu yang luang ini, dengan mempelajari ilmu agama yang mulia. Dan kesyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah tanyakan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh pada hari kiamat kelak kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang kedahsyatan setelah kematian. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tabiat manusia benci akan adanya kematian. Manusia tidak suka apabila kematian mendatanginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Itsnatani yakrahuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa dua perkara itu? Yang pertama, al-mautu, wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Yang dibenci manusia pertama kali adalah kematian, padahal kematian adalah lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah di dunia. Kemudian yang kedua, wakillatul mal. Yang dibenci oleh manusia adalah sedikitnya harta, tidak banyak memiliki harta. Akan tapi kata Nabi, wakillatul mali aqallu lil hisab. Sedikitnya harta akan menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Berbagai cara manusia gunakan untuk bisa jauh dari kematian. Dari mulai menjaga kesehatan, menghindarkan diri dari berbagai macam mara bahaya. Tapi pada saatnya kematian pasti akan mendatangi kita. Ketika sudah datang ajalnya, maka kematian tidak bisa diundurkan meskipun sedetik saja. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum, pada saatnya kematian akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Rabb yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini. Di antara palang pintu pertama masuknya seorang ke alam akhirat adalah alam kubur, adalah alam barzah. Barang siapa yang bisa melewati fase kubur dengan baik, dia bisa melewati kehidupan di alam kubur dengan baik, maka kehidupan setelahnya akan lebih ringan. Sebaliknya, ketika seorang gagal, dia tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelah alam kubur jauh lebih berat baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur merupakan tempat pertama dari fase kehidupan di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, niscaya kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, barang siapa yang tidak selamat dari kehidupan di alam kubur, niscaya kehidupan setelahnya akan jauh lebih berat. Setelah ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, akan kita bahas tentang bagaimana fase perjalanan ruh setelah kematiannya sampai berujung dengan surga dan neraka, sehingga kita tahu rute kehidupan manusia di alam kubur dan di negeri akhirat. Yang pertama, setelah ruh keluar dari jasadnya, dan keluarnya ruh ini, kalau dia ruh orang yang beriman, ruh akan keluar seperti air yang mengalir. Akan keluar seperti air yang mengalir, meskipun rasanya seperti seorang disayat dengan pedang, seperti orang dikuliti. Beratnya keluarnya ruh dari jasad itu. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad dari agama Islam yang mulia ini, ketika malakul maut datang, maka ruh itu tidak mau keluar dari badannya, sehingga malakul maut harus menarik ruh itu dengan cakar besi dari depan dan dari belakangnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad, menggambarkan bagaimana beratnya kehidupan, beratnya sakaratul maut bagi orang-orang kafir, orang yang murtad. Allah firmankan dalam Al-Quran, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ketika kematian mendatangi mereka, itu orang-orang yang kafir. Bagaimana gambarannya? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat harus memukul di bagian depan wujuh, wajah-wajah mereka, dan bagian belakangnya, supaya bisa keluar dari badan itu. Dan keluarnya ruh dicabut dari ubun-ubunnya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, artinya ketika sudah sampai di sini, maka seluruh badan sudah mati, tidak ada ruhnya lagi. Dan sampai di sini maka tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Setelah ruh itu keluar dari jasad, maka akan dimasukkan, dibawa oleh malaikat-malaikat pembawa ruh, dimasukkan di sebuah tempat
Kalaulah itu ruh orang yang salih, ruh seorang mukmin, maka ruh itu akan mengeluarkan bau yang harum. Adapun ketika ruh itu adalah ruh orang yang kafir, maka ruh itu akan berbau dengan bau yang sangat busuk. Kemudian ruh manusia ini akan dibawa ke langit. Kalaulah dia ruh orang-orang yang beriman, maka pintu langit dibukakan untuk mereka dan dituliskan kitab catatan amalannya di Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Dituliskan kitab catatan amalan orang-orang yang beriman di Illiyin, di surga yang tertinggi. Adapun kalau orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak kemaksiatannya, waliyadzubillah, maka pintu langit tidak dibuka untuk mereka karena bau yang sangat busuk, dan mereka tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Artinya menunjukkan sesuatu yang sangat mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40, Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibuka pintu-pintu langit bagi mereka, wala yadkhulunal jannata, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai ada unta yang berhasil masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Setelah ruh orang-orang yang beriman itu dibawa ke langit dan dituliskan kitab amalan mereka di Illiyin, maka ruh orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya yang sudah dikubur di bumi. Adapun ruhnya orang-orang kafir, maka mereka dilemparkan, dihempaskan dari langit sampai menimpa jasadnya yang ada di dunia, ada di kuburnya itu, sehingga mereka seperti jatuh dari langit kemudian diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin syahiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Setelah ruh itu masuk ke dalam jasadnya lagi, jasadnya di mana tadi? Di alam kubur atau di kuburan, maka ruh itu ingat lagi akalnya. Jadi dia ingat kondisinya, tapi mulutnya tidak bisa berbicara di kuburan itu. Dia kembali ke jasadnya lagi. Dan ketika itu ruh itu bisa mendengarkan suara sandal orang-orang yang ikut mengantarkan jenazahnya yang akan pulang. Ini kan di dalam tanah, jadi suara gesekan sandal itu terdengar di dalam lubang di lahat itu. Setelah ruh itu masuk ke dalam jasadnya dan dia dikembalikan lagi akalnya, dia ingat lagi, maka dia akan ditemani oleh amal perbuatannya. Kalau dia adalah orang yang salih, akan datang seorang yang rupawan untuk menemani dia. Dan ketika dia orang yang fajir, yang banyak melakukan dosa, maka dia akan ditemani oleh orang yang buruk rupanya. Lalu setelah itu terjadilah dhammatul qabri, terjadilah himpitan kubur. Himpitan kubur yang sempat menghimpit tulang rusuk manusia. Dan himpitan kubur ini terjadi kepada seluruh jenazah, baik itu mukmin maupun yang kafir, baik anak kecil maupun yang dewasa. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri",
seandainya ada seorang yang selamat dari dhammatul qabri, dari himpitan kubur, la aflata hadas sabi, niscaya akan selamat dari himpitan kubur anak yang kecil ini yang belum punya dosa itu. Bahkan sampai sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat Ansar yang wafat tahun 5 Hijriah karena panah yang menusuk beliau di perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang ketika meninggal dunia, arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang karenanya, menunjukkan kesolihan dan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtahza arsyur rahmani limauti Sa'd bin Mu'adzin. Bergoncang arsy Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Akan tapi sahabat yang demikian mulianya, ketika dimasukkan jasadnya di alam kubur, beliau tetap harus merasakan dhammatul qabri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalil qabri dhahtatan, sesungguhnya di kuburan terdapat himpitan, lau kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adzin, seandainya ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, niscaya orang yang paling berhak selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menjelaskan bahwasannya dhammatul qabri, himpitan kubur, itu tidak merupakan bagian dari siksa kubur. Jadi berbeda antara siksa kubur dengan himpitan kubur. Himpitan kubur adalah perkara yang harus dialami oleh semua jasad yang masuk di dalam kuburnya. Seperti seorang yang merasakan sakit ketika di dunia, seorang yang merasa sedih ketika anaknya meninggal di dunia, dan seterusnya. Jadi itu bukan merupakan bagian dari siksa kubur, tapi sesuatu yang harus dilewati oleh manusia. Setelah selesai dari himpitan kubur, maka datanglah dua malaikat. Yang pertama adalah malaikat munkar, dan yang kedua adalah malaikat nakir. Malaikat ini akan memberikan fitnatul qabri, yaitu memberikan pertanyaan kepada jenazah dengan 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, yang disebut dengan fitnatul qabri. Sehingga kita sebagai seorang muslim disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memohonkan keteguhan kepada saudara kita yang baru saja dimakamkan dengan doa keteguhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al." Mohon ampunkanlah kepada saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, orang-orang yang beriman akan diberikan ucapan teguh dengan berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dan orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Kapan itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, ketika di kehidupan dunianya dan ketika di kehidupan di akhiratnya. Para ulama tafsir kita menjelaskan bahwa yang dimaksud keteguhan di kehidupan dunia, yaitu orang yang beriman akan dimudahkan
untuk mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usianya. Dan orang yang berhasil mengucapkan kalimat ini, maka dia akan dijamin untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Adapun peneguhan bagi orang-orang yang beriman di akhirat adalah keberhasilan orang-orang yang beriman mengucapkan syahadat, yaitu ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, maka orang yang beriman akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan al-muslimu, seorang muslim ketika ditanya di dalam kuburnya, fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qaulullah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Seorang muslim yang berhasil mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah yang dimaksud dengan al-qaulu tsabit dalam firman Allah di surat Ibrahim pada ayat yang ke-27 ini. Seluruh manusia akan terkena fitnah kubur ini. Fitnah kubur tadi apa maksudnya? Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan tentang siapa Rabb, siapa Nabi, dan apa agama. Semua manusia akan terkena fitnah kubur ini, baik dia mukmin atau kafir, kecuali 5 kelompok manusia saja yang tidak kena. Siapa yang tidak kena? Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak kena fitnah kubur. Kenapa? Karena merekalah yang dijadikan objek pertanyaan kepada manusia. Antum bisa bayangkan kalau Nabi Musa ditanya, "Wahai Musa, siapa nabimu?" Kira-kira Nabi Musa jawabnya gimana? Iya, bingung kan beliau. Jadi para nabi dan rasul, mereka tidak kena fitnah kubur karena mereka lah yang dijadikan objek untuk manusia, objek pertanyaan untuk manusia. Kemudian yang kedua, yang tidak terkena fitnah kubur adalah para siddiqun, orang-orang yang teguh keimanannya, yang kuat kepercayaannya kepada para rasul. Lalu yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di medan peperangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang-orang yang beriman mereka difitnah, mereka ditanya di dalam kuburnya illa syahid, kecuali orang-orang yang mati syahid?" Qala kafa bi baraqati suyufi ala ra'si fitnatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya sebagai ujian bagi dia ketika di dunia dulu. Jadi itu alasan kenapa orang-orang yang mati syahid tidak terkena fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah murabitun. Murabitun adalah orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Jadi menjaga demarkasi, tempat perpisahan atau titik perpisahan antara satu daerah ke daerah yang lainnya ketika terjadinya peperangan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ribatu yaumin wa lailatin, beribat, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin ketika terjadi perang, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, pahalanya lebih besar daripada seorang berpuasa dan melakukan sholat malam 1 hari, 1 bulan. Wa in mata, ketika dia meninggal dunia,
dalam penjagaannya itu, jara alaihi amaluhu, maka pahala yang amalan yang biasa dilakukan akan terus ditulis baginya. Kana ya'maluhu yang biasa dilakukan sebelumnya, wa ujriya alaihi rizquhu, dan rizkinya terus mengalir kepadanya, wa aminal fattan, dan dia akan diamankan, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Lalu yang kelima, yang terakhir, yang selamat dari fitnah kubur adalah anak-anak dan orang gila. Orang gila yang dimaksudkan adalah orang gila yang sejak kecil sampai dia meninggal dunia dalam kondisi gila. Kenapa anak-anak dan orang gila tidak terkena fitnah kubur? Karena mereka ghairu mukallaf. Mereka tidak terkena beban syariat. Coba kita ulang dulu 5 kelompok manusia yang tidak terkena fitnah kubur. Yang pertama apa? Para nabi dan rasul. Yang kedua, siddiqun. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, murabitun. Yang kelima, anak-anak dan orang gila. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, yaitu orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Sebagian menambahkan satu lagi ini. Tapi permasalahannya, hadis yang menerangkan orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat diselamatkan dari fitnah kubur, derajat kesohihannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi sebagian ulama yang menetapkan berarti mereka menganggap hadis itu sahih, dan sebagian yang tidak memasukkannya, maka mereka masih sedikit meragukan tentang derajat kesahihan hadis tersebut. Jadi kita lebih aman berpegang dengan 5 yang sudah jelas dalilnya. Seorang yang berhasil melewati fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, ketika seorang gagal di dalam menjawab pertanyaan di alam kubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Jadi siksa dan nikmat itu fase setelah melewati fitnah kubur. Di antara bentuk nikmat kubur adalah dengan dilapangkannya kuburan dia, diberi cahaya di kuburan tersebut, dan dia dipersilahkan untuk tidur seperti tidurnya pengantin baru. Jadi persilahkan tidur sampai datangnya hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Dan setiap pagi dan sore, semua manusia yang ada di alam kubur atau di alam barzah itu akan diperlihatkan tempat tinggalnya, apakah dia nanti akan menjadi penghuni surga ataukah dia nanti berujung dengan harus tinggal di neraka. Sehingga dengan demikian, dengan ditunjukkan tempat tinggalnya nanti di surga atau di neraka, maka orang yang ada di kuburan sudah tahu, sudah hafal dengan tempat menuju surganya atau jalan menuju ke nerakanya, sebagaimana dia hafal jalan menuju ke rumahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, tempat duduknya setiap pagi dan sore hari. Wa in kana min ahlil jannah, kalaulah dia termasuk penghuni surga, fa min ahlil jannah, maka akan ditunjukkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nari, fa min ahlin nar, dan kalau dia merupakan penghuni neraka, maka dia akan ditunjukkan dengan tempatnya di neraka. Yuqalu hadza maq'aduka, dan dikatakan kepada orang ini, inilah tempatmu besok. Setelah terjadinya kiamat, ending dari cerita panjang kehidupanmu adalah di sini tempatnya. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, sampai Allah bangkitkan engkau pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat terjadi, maka dia akan dimasukkan ke dalam tempatnya, surga ataukah neraka.
Sehingga tidak mengherankan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, mereka sudah tahu dengan surganya itu. Allah berfirman dalam surat Muhammad, wa yudkhiluhum jannata arrafaha lahum, dan kami masukkan mereka ke dalam surga arrafaha lahum, dengan isim tafdil, yang mereka benar-benar sudah memahaminya. Dari mana mereka paham tempatnya di surga? Dari mana mereka paham? Karena setiap pagi sore dibukakan bagi mereka tempatnya. Ini tempat di surga, ini tempat kalau orang tempatnya di neraka ditunjukkan di neraka. Membuka surga seperti ini merupakan bagian dari nikmat kubur. Karena seorang akan merasakan bau harumnya, seorang akan melihat pemandangan yang indah di pandangan matanya, dan dia merasakan kesegaran surga itu. Ini bagian dari nikmat kubur. Sebaliknya, ketika seorang dibukakan neraka, maka dia merasakan panasnya neraka, pemandangan yang mengerikan sebelum dia merasakan siksaannya, waliyadzubillah. Sehingga orang-orang yang dibukakan neraka merupakan bagian dari siksa kubur untuk dirinya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan setiap pagi dan sore kepada keluarganya Fir'aun, kepada orang-orang yang kafir, di antaranya keluarganya Fir'aun. Wa yauma taqumus saa'ah, ketika tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang sangat keras. Jadi di antara bentuk siksaan adalah ditampakkannya kubur, ditampakkannya neraka bagi para penghuni kubur. Dan siksa kubur para jamaah rahimani wa rahimakumullah ada dua jenis. Ada siksa kubur yang individu, ada siksa kubur yang berkelompok. Tergantung jenis kemaksiatannya. Kalau siksa kubur yang individu, ada seorang yang dipukul, misalnya disebutkan dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi ada seorang yang berenang di lautan darah. Kemudian dia berusaha menepi, dan di tepi pantai itu sudah ada orang yang membawa batu untuk menyumpal mulutnya. Kemudian dia kembali ke tengah, kemudian dia balik lagi, disumpal lagi. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa mereka ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihi salatu wasalam, mereka itulah orang-orang yang biasa memakan harta riba. Ini siksaan ketika di alam barzah, bukan di neraka. Ini cerita di alam barzah. Ada juga orang yang sedang duduk di sebuah kursi, kemudian datang seorang yang bawa batu, kemudian dipukulkan di kepalanya sampai hancur. Batu itu jatuh menggelinding. Ketika diambil batunya, balik lagi kepalanya kembali utuh. Ketika ditanya siapa mereka wahai Jibril, dikatakan oleh Jibril mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan sholat. Mereka tidur sebelum melakukan sholat fardunya. Kemudian ada juga orang yang dimasukkan ke dalam tungku, laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana. Disulut api dari bawah, maka mereka akan naik ke atas. Ketika apinya dipadamkan, mereka turun ke bawah. Terus seperti itu. Dan mereka beramai-ramai disiksa di dalam kuburnya. Ini yang kita bilang tadi, bahwa ada siksa kubur yang individu sendirian dan ada siksa kubur yang berkelompok. Yang beberapa kelompok manusia seperti orang-orang yang melakukan zina wal iyadzubillah. Adapun tentang nikmat kubur, sebagian ulama menyebutkan bahwa ada manusia yang bisa mengunjungi penghuni kubur yang lainnya. Jadi mereka bisa saling berkunjung ke tempat orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya. Tapi sayang, para ulama-ulama yang mencantumkan tentang masalah ini tidak mendatangkan dalil, tidak mendatangkan hadis yang menunjang perkataan mereka. Tapi yang jelas, ketika seorang dikubur, maka mendapatkan nikmat. Apakah bisa mengunjungi atau tidak, itu menjadi perkara yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Karena dalilnya tidak ditunjukkan oleh mereka. Di antara penyebab yang menjadikan siksa kubur adalah seorang tidak bertabir ketika buang air kecil, seorang mengadu domba, memakan riba,
berzina dan yang lainnya, maka itu menjadikan salah satu penyebab siksa kubur. Sampai berapa jauh atau berapa lama siksa kubur ini? Siksa kubur akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, maka terjadilah 2 kali tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza, dan yang kedua adalah nafkhatul ba'ats, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa may yasha Allah. Ditiuplah sangkakala pada hari kiamat, maka matilah semua yang ada di bumi dan yang ada di langit, illa may yasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu, kira-kira ada yang tidak hancur enggak dengan tiupan sangkakala itu? Ada yang tidak hancur enggak dengan tiupan sangkakala? Ketika disebutkan illa may yasha Allah, kecuali orang-orang atau yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hancur dengan tiupan sangkakala atau enggak? Tiupan faza itu. Tidak. Ada beberapa yang tidak hancur atau tidak mati. Di antara yang tidak hancur dengan tiupan sangkakala adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak hancur. Kemudian kursi Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Surga dan neraka ini 2 makhluk yang bisa berbicara. Bisa berbicara. Jadi seperti tubuh, seperti makhluk begitu. Dia bisa berbicara, bisa berkata-kata, bahkan merasakan lapar. Surga dan neraka. Maka sempat terjadi perdebatan antara surga dan neraka itu. Kemudian di antara yang tidak bisa hancur adalah ruh manusia, tidak bisa mati. Kemudian yang tidak bisa hancur pula adalah ajbuz zanab. Coba kita ulang tadi, apa yang tidak bisa hancur? Arsy, kursi, surga, neraka, ajbuz zanab, tulang ekor, dan ruhnya manusia. Berapa jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan? Terjadi masa vakum. Jaraknya adalah 40. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, ma bainan nafakhataini arbaun. Jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Maksudnya tiupan kebangkitan, tiupan kematian dengan tiupan kebangkitan. Bertanyalah para sahabat Nabi SAW, qala arba'una yauman, apakah 40 yang dimaksudkan adalah 40 hari? Qala abaitu, kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arba'una syahran, apakah 40 itu adalah 40 bulan? Qala abaitu, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arba'una sanatan, apakah 40 yang dimaksud adalah 40 tahun? Qala abaitu, kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Yang jelas 40 jaraknya. Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian akan turun hujan dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu, kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Walaysa minal insani syai'un illa yubla, dan tidak ada dari bagian tubuh manusia kecuali hancur semuanya. Illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab, kecuali 1 bagian saja, yaitu tulang ekor. Ini yang tadi kita maksudkan itu, ajbuz zanab, yaitu tulang ekor yang tidak hancur berdasarkan hadis ini. Wa minhu yuraqqibul khalqu yaumal qiyamah, dan ketika itu dirakitlah manusia, disusun kembali manusia pada hari kiamat melalui tulang ekor mereka. Manusia bangun dari kuburnya masing-masing dari tulang ekor mereka. Dan manusia, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Mereka keluar dari kuburnya dalam kondisi seperti ini. Sebagaimana
Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan." Kalian akan dibangunkan, akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ghurlan dan belum dikhitan. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, diciptakan dalam kondisi tidak berbusana, tidak beralas kaki dan tidak dihitan, maka kata Allah, nu'iduhu, kami akan mengulanginya lagi, wa'dan alaina, ini merupakan janji kami, inna kunna fa'ilin, dan kami benar-benar akan menepati janji. Dan kata Nabi SAW, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah bangun dari kuburnya masing-masing, manusia secara otomatis akan berjalan menuju mahsyar. Sebagaimana mereka diseru oleh seruan yang menjadikan mereka semua berkumpul di mahsyar. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib." Dan perhatikanlah, dengarkan panggilan yang memanggil manusia dari tempat yang dekat. Jadi setelah bangun, manusia akan berjalan menuju ke mahsyar. Kenapa? Karena ada yang memanggil di sana. Dan mahsyar, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah tempat yang datar, yang tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Makanya pada hari kiamat, gunung-gunung itu dicabut oleh Allah kemudian dibenturkan, sehingga tidak ada lagi bagian yang tinggi, semuanya rata. Kenapa dijadikan mahsyar itu rata, tidak bulat? Yang pertama, supaya bisa menampung seluruh manusia. Jadi bayangkan kalau ada bagian yang lereng begitu, yang miring begini, kira-kira bisa nggak dinaiki orang di atasnya? Tidak bisa, akan jatuh orang itu. Dan ini berkumpul seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir meninggal pada hari kiamat. Ratusan juta miliar manusia berkumpul semuanya, butuh tempat tampungan yang besar. Itu alasan yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa mahsyar dibuat datar, kok nggak dibuat bulat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika terjadi hisab di orang yang ada di sini atau yang ada di utara, maka bisa diketahui oleh orang yang ada di selatan. Jadi bayangkan kalau mahsyarnya itu bulat seperti ini, orang yang dihisab di sini, maka yang di bawah tahu apa enggak hisabnya? Tidak tahu, enggak kelihatan. Tapi ketika dibentangkan, maka yang dihisab di sini bisa dilihat oleh orang di ujung sebelah sini. Sehingga mahsyar itu dibentangkan. Dan di mahsyar itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia sudah berkumpul di mahsyar, berbondong-bondong mereka datang ke mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari. Kan matahari sudah hancur ketika hari kiamat. Allah akan datangkan matahari, dan matahari didekatkan sedekat 1 mil. Sehingga kondisi di mahsyar menjadi sangat terang dan sangat panas sekali. Sangat menyilaukan dan sangat panas. Sampai-sampai manusia waktu itu ketika di mahsyar dengan puluhan juta ribu manusia itu manusia sesak, sempit, panas, gerah mereka di sana. Dan mereka harus berdiri selama separuh dari 50.000 tahun menanti hisab itu. Karena saking panasnya kondisi saat itu, maka manusia ada yang berpeluh, berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai di telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, qala yaqumu ahaduhum fi raskihi ila ansafi udhunihi, yaitu hari di mana salah seorang di antara kalian berdiri dalam kondisi dia
tenggelam dengan keringatnya sampai pertengahan kedua telinganya. Mungkin kita berpikir begini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang sampai mata kakinya kok tidak sama? Maka kita katakan inilah hukum di akhirat, berbeda dengan hukum sunatullah yang ada di dunia. Kalau di dunia kan gak mungkin orang banjir itu cuma dirinya sendiri, semuanya pasti merasakan banjir. Itu hukum dunia. Adapun di akhirat maka aturan hukumnya berbeda. Seperti begini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai analogi untuk mudahkan kita mencerna masalah ini ya. Kenapa cacing yang ada di dalam tanah tidak pernah terkena sesak nafas, padahal dalam tempat yang sempit begitu? Karena hukumnya beda dengan manusia. Kenapa cicak yang jatuh dari atap tidak pernah patah tulang? Karena hukumnya beda dengan manusia. Kenapa kucing yang makan di sampah tidak pernah kena tipes? Karena hukumnya beda dengan manusia. Hukumnya beda. Sama di akhirat, kalaulah itu hukum dunia, ketika Allah datangkan matahari tidak ada kehidupan saat itu. Semuanya terbakar dan hangus. Kalau pakai hukum dunia. Tapi sekarang hukumnya sudah lain. Orang tidak akan mati, tapi orang akan berkeringat saat itu. Kalau mungkin anda tanya lagi, kok bisa berkeringat? Kan mereka nggak minum. Ya itulah hukum di akhirat. Beda dengan hukum dunia. Jadi manusia akan berkeringat sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Dan sangat lama, yaitu waktunya separuh dari 50.000 tahun. Ketika mereka berdiri dengan waktu yang sangat panjang itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka manusia menengok kehidupan dunia dulu. Dan manusia ingat loh dengan kehidupannya dulu di dunia. Cuman manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Yauma idin sya'nu yughni. Orang tidak lagi mikir orang lain, tapi dia ingat. Orang ingat ini fulan begini, saya dulu begitu. Ingat, akalnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka merasakan panasnya di mahsyar, kemudian mereka menengok kehidupan dunia sudah dilewati, apa mereka katakan? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka mengatakan, kami ini sepertinya nggak pernah hidup di dunia. Illa ashiyatan aw duhaha, kecuali asyiyah, yaitu waktu antara zuhur dengan asar, aw duhaha, atau waktu antara duha sampai datangnya waktu zuhur nanti. Itu 60, 70, 80 bahkan 100 tahun yang manusia di dunia, yang manusia berebut dunia di dalamnya, ternyata tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan panjangnya kehidupan di mahsyar. Ini belum kita ngitung dengan total dia menunggu sampai kiamat tadi. Kan semua orang kan sekarang menunggu di alam barzah. Sekarang surga dan neraka belum ada penghuninya, belum ada. Semuanya menunggu di alam barzah. Sampai kapan? Sampai kapan mereka menunggu? Sampai tegaknya hari kiamat. Maksud ana adalah masa penantian di alam barzah itu lama, bisa mengalahkan panjangnya usianya. Dan masa berdirinya di mahsyar jauh lebih lama lagi, 25.000 tahun. Ketika manusia sudah menunggu di sana, ada tentang pemohonan untuk hisab ya, hadisnya panjang. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka jahanam di mahsyar. Jadi mahsyar itu Allah datangkan neraka jahanam dari kejauhan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Waji'a yawma idzim bi jahannam, yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idzin bi jahannam.
didatangkanlah neraka jahanam untuk para penghuni mahsyar. Sebagaimana berapa besarnya neraka jahanam itu para jamaah? Neraka jahanam adalah sebuah makhluk yang sangat besar, yang dia harus ditarik, diseret dengan 70.000 tali kekang. Dan satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya neraka jahanam ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zimamin." Didatangkan pada hari itu neraka jahanam, yang neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Wa ma'a kulli zimamin, dan satu tali kekang sab'una alfa malakin yajurunaha, yang satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi sangat besar sekali neraka jahanam ini. Dan datangnya jahanam ke mahsyar itu sudah cukup untuk menjadikan takut para penghuni mahsyar. Apa mereka katakan saat itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku punya bekal untuk hari ini, untuk hari ketika aku melihat neraka jahanam ini. Karena ketika seorang sedikit amalannya, maka dialah yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Wal iyadu billah. Dan pelemparan ke dalam neraka jahanam bukan satu-satu, tapi faujun, satu ikatan yang dilemparkan, yang satu isinya adalah 1.000 orang, dan yang masuk ke dalam neraka 999 manusia. Sehingga saat itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika neraka datang, maka mereka tahu betapa mereka butuh bekal untuk bertemu dengan neraka jahanam itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka sadar bahwa sekarang berarti bekal setelah kematian itu. Ketika neraka jahanam datang dengan gemuruhnya yang luar biasa, dan neraka jahanam itu saking panasnya hampir-hampir pecah neraka jahanam itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, takadu tamayyazu minal ghaib. Saking marahnya jahanam itu, hampir-hampir jahanam itu pecah karena saking marahnya, saking panasnya. Jadi bayangkan kalau ada seorang ummahat, dia mendidihkan air di atas kompornya dan sampai didih belum diangkat, sampai memerah itu kompornya, hampir meledak itu kompornya. Itu gambaran neraka jahanam ketika datang. Suara gemuruhnya cukup membuat takut orang-orang yang ada di mahsyar. Ini masih datang neraka jahanam, belum ada proses. Datang neraka jahanam. Sehingga orang-orang kafir ketika melihat neraka jahanam dan mereka tahu mereka tidak pernah punya persiapan, mereka berpikir, seandainya tempatku yang kemarin diperlihatkan di alam kubur itu digantikan oleh anakku, digantikan oleh istriku, digantikan oleh saudaraku, bahkan ketika saya memiliki rakyat, memiliki penguat, memiliki warga, maka seluruh rakyat itu akan aku berikan kepada jahanam supaya saya selamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimun law yaftadi min adabi yawma idzin bimadza bibani. Ketika orang-orang kafir melihatnya datangnya neraka jahanam ini, maka mereka berpikir, seandainya aku bisa ditebus, digantikan siksaanku dengan siapa? Bibanihi, dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya dan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dengan keluarga yang biasa melindunginya ketika di dunia, wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ketika dia memiliki wilayah kekuasaan, memiliki rakyat, memiliki warga, maka mereka akan disetorkan ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk selamat dari neraka jahanam itu. Setelah itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah masuk datanglah neraka jahanam, didekatkan jahanam ini di dekat mahsyar. Kemudian manusia akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, maka mulailah dilakukan hisab, dilakukan perhitungan. Satu demi satu manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang ia lakukan ketika di dunia. Di antara yang ditanyakan adalah tentang masalah salat, tentang masalah pembunuhan, tentang masalah harta, dan masalah keilmuan. Ada beberapa masalah-masalah lain yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan makhluk atau kelompok yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah." Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 dari umatnya yang tidak dihisab dan tidak diadab. Ada orang-orang spesial yang tidak dihisab, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan tidak diadab. Di antara mereka ada 3 amalan mereka. Yang pertama adalah mereka la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Jadi meminta diruqyah itu menjadikan seorang terhalang dari masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian wala yaktawun. Mereka tidak berobat dengan kay, itu tidak berobat dengan menggunakan besi panas yang dicoskan ke kulit. Jadi besi panas kemudian dicoskan, itu kay. Itu diantara dulu obat yang mujarab untuk penyakit gatal-gatal. Jadi supaya cepat mati kumannya dicos dengan besi panas. Pada asalnya mubah, tapi kalau melakukan ini maka tidak termasuk dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadinya hisab, dan hisab manusia terbagi 2, ada hisab orang-orang mukmin yang berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Adapun hisabnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dihisab di hadapan seluruh makhluk. Yang tadi kita bilang, kenapa mahsyar dibuat datar? Karena ketika ada bagian di sini yang dihisab, maka seluruh makhluk bisa menyaksikannya, bisa melihatnya. Setelah itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dibagilah kitab catatan amal. Dan kitab catatan amal ini tidak hanya satu ya, tergantung amalan seseorang dan umur seseorang. Ada yang orang itu punya 99 kitab catatan amal. Dan satu kitab itu sejauh pandangan matanya. Jadi banyaknya beda-beda kitab itu. Dan jumlahnya beragam. Dan di dalam kitab itu, di dalam kitab catatan amal itu, tertulis semua hal dari mulai yang kecil sampai yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa ketakutan dengan kitabnya sendiri, dan dia mengatakan, celakalah aku, ini kitab apa ini yang semuanya tertulis la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ada perkara yang kecil dan perkara yang besar kecuali semuanya tertulis dalam kitab tersebut. Jadi kitab yang sangat lengkap yang menulis semua amal perbuatan manusia. Kitab ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah akan dilemparkan, akan disebarkan begitu, dan manusia akan menerima dengan 2 cara. Kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, maka mereka akan menerima dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir, maka mereka akan menerima dengan tangan kiri yang dibengkok ke belakang. Bengkok ke belakang. Karena tangan kanannya dibelenggu ke lehernya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, dalam surat Al-Insyiqaq, "Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u thubura." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka ia akan berteriak, "Wahai celakalah aku." Dibagi kitab catatan amal untuk seluruh manusia. Kemudian setelah itu didatangkanlah mizan, didatangkanlah timbangan, dan timbangan ini konkret, ada bentuknya. Timbangan itu pada hari kiamat menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama akidah, bahwasanya timbangan pada hari kiamat jumlahnya hanya 1, tapi dia besar dan timbangannya memiliki 2 daun timbangan. Jadi bukan kayak timbangan digital
tapi timbangan yang masih ada daun timbangannya, timbangan emas yang zaman dulu itu. Seperti itulah modelnya, tapi besar dan jumlahnya hanya satu. Semua manusia akan naik ke dalam timbangan ini, dan yang ditimbang adalah 3 hal. Ada 3 hal yang akan ditimbang, yang akan naik ke timbangan. Yang pertama adalah al-amal, amalan manusia. Yang kedua adalah al-amil, manusianya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah suhuful amal, kitab catatan amal itu. Jadi ada 3 tadi yang ditimbang. Yang pertama apa? Amalan manusia. Yang kedua orang yang beramal. Yang ketiga kitab catatan amalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tentang amalan, beliau mengatakan athqalu syai'un fil mizani al-khuluqul hasan. Sesuatu yang lebih berat dalam timbangan adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Artinya kalau ini menunjukkan akhlak kan naik ke dalam timbangan sehingga kerasa berat timbangan itu. Dan disebutkan tentang orang yang naik dalam timbangan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul adzimus saminu yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang gemuk lagi besar pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Yang berat orang ini ternyata tidak sampai seberat sayap nyamuk. Kalau begitu kira-kira orangnya naik ke timbangan apa enggak? Naik ke timbangan apa tidak? Naik. Kalau enggak naik kan enggak tahu bobot orang ini. Ternyata dia lebih ringan atau tidak sampai beratnya sayap nyamuk. Adapun kitab disebutkan di dalam hadisul bitaqah, ada seorang yang punya 99 kitab, dia punya dosa sebanyak itu, diletakkan kitab-kitab amalannya dalam satu daun timbangan, kemudian bitaqah di daun timbangan yang lain. Bitaqah itu kartu tiket yang tulisannya la ilaha illallah. Diletakkan di situ, maka timbangan yang ada la ilaha illallah itu menjadi berat dan kitab-kitab amalannya terangkat. Itu menunjukkan bahwa kitab itu naik ke atas timbangan. Jadi ada 3, amal, amil, dan suhuful amal. Kemudian berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berjalanlah manusia menuju haud. Jadi ini fase ya, tidak bisa orang mundur ke belakang. Jadi ketika seorang sudah dibagi kitab, mundur lagi, kemaksar lagi, nggak bisa. Karena ini sesak banyak orang, nggak bisa. Fase itu terus jalan sampai nanti menghadapi sirat, sampai kontoro, sampai surga neraka, nggak bisa balik. Terus ikuti fase-fase ini. Setelah itu datanglah manusia ke haud, ke telaga. Setiap nabi itu punya telaga. Dan telaga yang paling indah, yang paling luas, yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi itu panjangnya dan lebarnya seluas perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, dan baunya lebih harum dari minyak kasturi. Barang siapa yang minum air dalam haud itu, dalam telaga itu, maka dia tidak akan merasa kehausan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku adalah seluas perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumi samai. Gayung-gayungnya seindah dan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha fala yatma'u abadan. Barang siapa yang sudah meminum darinya, niscaya tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Meskipun demikian luasnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saatnya akan penuh sesak dengan manusia. Nah, manusia kehausan di mahsyar, kemudian ada minum di telaga, maka mereka berebut untuk bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasdahimanna hadhil ummah 'alal haudi isdihama ibilin waradat li khamsin. Akan penuh seseorang datang ke telagaku ini seperti unta yang tidak minum 4 hari kemudian dikeluarkan dari kandangnya pada hari yang kelima.
Jadi onta itu di antara binatang unik yang banyak minum. Jadi onta itu kalau minum satu kolam bisa habis. Tapi setelah dia nanti berjalan di padang pasir dengan tampungan yang ada di punuknya itu, dia mampu tidak minum 1 bulan. Jadi onta punya tandonan air di punuknya. Bayangkan kalau ada onta yang suka minum model ini, ditahan tidak minum 4 hari. Udah kelimpungan, kehausan, kemudian hari kelimanya dibuka dan di depannya ada air. Maka langsung onta itu menyerbu tempat air. Itulah gambar nanti ketika ditunjukkan ada haud di sana. Maka seluruh umat Muhammad akan berbondong-bondong, berebut untuk bisa segera masuk ke haud itu untuk segera meminum air darinya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan izin untuk bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok yang mereka tertolak tidak boleh minum dari telaga Nabi. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka tidak boleh minum dari telaga Nabi. Kemudian orang yang berbuat perkara baru dalam agama, yang perkara baru itu menjadikan dia keluar dari agama Islam yang mulia ini. Jadi dia melakukan perkara baru tapi sampai menyimpang, sampai dia keluar dari agama Allah yang mulia ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Setelah itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih di mahsyar ya kejadiannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Kalau ada orang yang menyembah batu, maka dia diperintahkan ikut batu itu, lalu batu itu dilemparkan ke neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Demikian pula para penyembah pohon, para penyembah matahari, bulan, bintang, semuanya jalan masuk ke dalam neraka sesuai dengan sesembahan mereka ketika di dunia. Sehingga di mahsyar waktu itu tidak ada manusia kecuali hanya 2 kelompok manusia saja. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang munafik yang tinggal di mahsyar. Jadi semua manusia diperintahkan ikuti tuan-tuan kalian, ikuti matahari, matahari masuk ke dalam neraka, mereka pun nyemplung ke dalam neraka. Sehingga yang di mahsyar tinggal berapa kelompok tadi? Tinggal berapa? Tinggal 2, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Saat itu Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Sehingga Allah tanya, "Apa yang kalian tunggu di sini?" Kemudian manusia mengatakan, "Kami menunggu Rabb kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyingkapkan betisnya yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Lalu manusia setelah melihat betis Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maka mereka bersujud di mahsyar. Adapun orang-orang munafik, maka mereka tidak bisa bersujud karena dulu mereka terbiasa meninggalkan salat berjamaah ketika di dunia. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam di ayat yang ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an sakin." Pada hari disingkapnya betis Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka diperintahkan untuk bersujud, fala yastati'un, tapi mereka tidak bisa. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tunduk dan hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, sedangkan mereka diperintahkan dulu sujud ketika di dunia dan mereka dalam kondisi sehat. Ayat yang mulia ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia. Beliau mengatakan, "Yakshifu rabbuna an saqihi." Rabb kalian yang maha mulia menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu,
kullu mu'minin wa mu'minatin. Lalu sujudlah tiap orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita. Wa yabqa kullaman kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dan tertinggallah yang tidak bisa sujud adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka sujud karena riya dan sum'ah. Fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahrahu tabqan wahidan. Ketika mereka berusaha akan sujud, maka punggung mereka kembali menjadi tegak, menjadi satu. Jadi mereka tidak bisa bersujud. Kata Sa'id bin Jubair, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kana yasma'una hayya 'alal falah fala yujibun. Mereka mendengarkan seruan hayya 'alal falah, seruan adzan, fala yujibun. Mereka tidak menjawab adzan, mereka tidak mendatangi seruan tersebut. Kata Ka'ab al-Akhbar dalam ucapan yang dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan ma nazalat hadhil ayah illa fil ladzina yatakhallafuna 'anil jama'at. Ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan orang-orang yang biasa meninggalkan salat berjamaah. Jadi orang yang suka meninggalkan salat berjamaah, maka dia tidak bisa sujud pada hari kiamat, yaitu pada fase mahsyar. Apa jeleknya, apa buruknya orang yang tidak bisa sujud ketika di padang mahsyar? Buruknya apa? Maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Taib. Setelah itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fase berikutnya adalah dibentangkannya sirat. Tadi kan nerakanya sudah datang, tadi kan ditarik berapa tali kekang tadi? 70.000 tali kekang. Neraka didekatkan dengan mahsyar, kemudian di neraka itu dibentangkan sirat, jembatan menuju ke surga. Jadi kalau neraka ditarik, kalau surga itu didekatkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang beriman yang tidak jauh. Ada mahsyar, ada neraka, dan ada surga. Tidak ada cara bagi orang yang sedang ada di mahsyar untuk bisa nyampe ke surga kecuali lewat di atasnya apa? Di atasnya apa? Sirat. Itu sirat yang dibentang di atas neraka jahanam tadi itu. Jadi untuk melewati surga, untuk bisa ke surga harus melewati sirat dulu. Di sirat ini para jamaah sifatnya berbeda ketika di mahsyar. Ini sudah beda. Jadi mahsyar dengan sirat itu beda. Sirat kan di neraka, biasa neraka. Kalau tadi di mahsyar kondisinya itu silau, panas, terang. Adapun di sirat itu kondisinya gelap, kondisinya mencekam. Kemudian jembatannya itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jadi gelap kondisinya, beda dengan di mahsyar. Karena jauh, artinya jaraknya jauh. Sehingga di sirat itu adalah fase yang cukup menegangkan bagi manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan setelah neraka jahanam sudah siap di posisinya, maka Rasul mengatakan wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam, dan dibentangkannya sirat di atas punggung neraka jahanam. Jadi ketika datang itu siratnya belum ada. Ketika datang belum ada jembatannya. Ketika sudah datang surga mendekat, kemudian dibentangkan sirat itu. Kata Nabi, wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam. Dibentangkanlah sirat di atas neraka jahanam. Kata beliau, wa akuna ana wa ummati awwalu man yujayyiziha. Dan dijadikan orang yang pertama kali melewatinya adalah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallam yauma idin illa rusul. Dan tidak ada yang berani bicara di fase sirat itu kecuali hanya para rasul saja. Kenapa? Karena kondisinya menegangkan di sana. Wa da'war rusulu yauma idin, dan doa para rasul ketika Rasulullah sudah lewat dari sirat itu, maka beliau mengatakan Allahumma sallim sallim. Ketika ada orang yang lewat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan fulan, ya Allah selamatkan fulan. Karena licin, tajam, dan juga gelap di sirat itu.
Kemudian kata Nabi, wa fi jahannama kalalib, dan dari jahanam itu keluar kalalib, keluar pengait-pengait. Kata beliau, hal ra'aitumu mithlu syauki sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Jadi ada kepalanya, ada duri-durinya. Kata beliau, fa innaha mithlu syauki sa'dan ghairu annahu la ya'lamu maqadra azmiha illallah. Bentuknya itu seperti duri pohon sa'dan, tapi besarnya kalalib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sekali lagi di fase di sirat itu gelap, kemudian tajam, licin, dan keluar kalalib dari neraka jahanam. Maka saat itulah manusia membutuhkan cahaya. Dan manusia yang paling kecil cahayanya adalah orang yang punya cahaya sebesar jempolnya. Jadi semacam lilin. Itu yang digunakan untuk menapaki sirat. Karena kalau itu nggak bisa, gelap gulita. Jadi antum bayangkan ada jembatan pas lampu mati desa itu. Nggak kelihatan, ini sungainya mana, jembatannya mana, kecil sekali. Orang butuh penerangan. Orang yang paling kecil cahayanya adalah orang yang punya cahaya sebesar jempolnya. Dan yang paling besar ada orang yang punya cahaya sebesar gunung. Jadi sangat terang orang ini, sehingga dia bisa jalan dengan demikian cepatnya. Orang-orang munafik yang tadi setelah lepas dari fase mahsyar, yang mereka tidak bisa sujud ketika di mahsyar, ketika orang munafik ini naik, kan gantian naiknya begitu. Ketika orang-orang munafik ini naik dengan cahaya yang sangat minim di jempolnya itu, karena mereka dulu pernah punya iman, lalu terpadamkan dengan kemunafikannya, maka ketika naik di sirat, mereka dengan bermodalkan cahaya yang sangat minim itu, tiba-tiba di atas sirat itu lampunya atau sinarnya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang padam sinarnya, cahayanya ketika di sirat, maka kemungkinan besar orang itu pasti terjerumus ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka saat melihat kejadian itu, orang-orang mukmin yang belum naik ke sirat, yang melihat ada orang yang dia punya cahaya, kemudian cahayanya padam, apa orang-orang mukmin mengatakan? Yang ucapan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman akan mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, tolong jaga, sempurnakanlah cahaya kami, jangan dipadamkan di tengah jalan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fase sirat ini fase yang paling menegangkan, karena ini endingnya. Kalau tadi mizan berat yang keburukan masih ada cerita, belum disiksa. Adapun sekarang jatuh ke neraka, langsung ada eksekusi di sana. Waliyadzubillah. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat ya, yang sebagian ulama hadis melemahkan hadis ini, sebagiannya. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, bahwa ada 3 keadaan yang manusia tidak memikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri, karena tegangnya keadaan pada hari kiamat. Apa 3 keadaan itu? Yang pertama adalah ketika dilemparkannya kitab-kitab catatan amal. Seorang tidak memikirkan anaknya, istrinya, apalagi tetangganya, sampai dia tahu apakah dia berhasil menangkap kitabnya dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Tidak mikir yang lain. Kemudian kata Nabi yang kedua dalam hadis tersebut, tidaklah seorang memikirkan orang lain ketika dia sedang berada di atas mizan. Ketika dia naik dari timbangan, maka dia tidak memikirkan yang lainnya sampai dia tahu apakah kebaikannya yang berat ataukah keburukannya yang berat. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yang orang tidak memikirkan orang lain, yaitu ketika seorang berada di sirat. Seorang tidak memikirkan orang lain sampai dia tahu apakah dia termasuk orang yang selamat ke surga ataukah dia termasuk orang yang terperosok ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sehingga Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang ada di sirat itu kondisinya, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa di sirat tidak ada orang kafir. Di sirat tidak ada orang kafir yang melintasi. Kenapa? Orang kafir sudah masuk ke dalam neraka ketika rob-rob mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu ditampakkan. Sudah nggak ada. Jadi yang ada di sirat hanya 2 kelompok manusia, yaitu orang yang mukmin dan orang munafik.
Kata Nabi SAW, lihat hadisnya ini. Rasul tidak mengatakan orang kafir. Kata beliau, fayamurrul mu'minuna, dan lewatlah orang yang beriman. Katorfil aini, ada yang seperti kedipan mata, sekejap nyampe sudah. Kemudian kata Nabi, wa kalbarki, ada yang seperti kilat, wa karrih, ada yang seperti angin, wa katoir, ada yang seperti burung, wa ka'ajawidil khaili, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, warukab, ada yang seperti orang yang berkendara, fanajal muslim, ada muslim yang selamat, wa makhdushun mursal, ada yang terkoyak dengan kalalip tapi selamat, wa makdusun fi nari jahannam, ada pula orang-orang yang terkoyak kemudian dia jatuh ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Nas'alullaha salam wal afiyah min jahannam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari neraka jahanam. Kalaulah kejutan hari kiamat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kejutan yang ditimpa, yang diterima oleh seluruh manusia. Terkejut manusia, yang di bumi, di langit semuanya terkejut ketika kiamat. Tapi ada berita yang jauh lebih mengejutkan daripada dahsyatnya kiamat. Ada vonis yang jauh lebih mengagetkan daripada kiamat. Apa itu? Yaitu ketika seorang tergelincir dari sirat dan dia harus masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena di neraka tidak ada sedikit pun kebaikan. Di neraka itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bunga apinya saja ya, percikan apinya itu sebesar dan setinggi istana. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka jahanam melontarkan bunga api, percikan apinya itu sebesar dan setinggi istana. Jadi pernah lihat orang gerenda ya? Gerenda itu kan ada percikan apinya. Nah itu neraka jahanam itu apinya itu memercik sampai setinggi istana dan sebesar istana, besar-besar percikan apinya. Sampai-sampai kata Allah, ka'annahu jimalatun sufur, seperti onta kuning yang beriring-iringan. Jadi kayak onta itu kan jalan gitu, kayak gitu. Saking padatnya percikan api neraka jahanam. Itu baru percikan apinya. Kemudian kata Nabi, apinya narukum juz'un min sab'ina juz'an minan nari jahannam. Api kalian di dunia hanyalah 70, hanyalah satu bagian dari 70 bagian api di neraka jahanam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, sungguh satu api sudah cukup untuk memanaskan wahai Rasulullah. Qala fuddilat alaihinna bitis'atin wasittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Panasnya api kalian akan dilipat gandakan 69 kali lipat, 70 kali lipat, yang satu kelipatannya dengan panas yang sama. Jadi panasnya itu 70 itu sama, tidak ada yang bertahap. Kalau kita kan hangat dulu, kemudian agak panas, kemudian panas muncak, itu kan kita di dunia. Adapun neraka pertama udah langsung panas dan terus seperti itu, wal iyadzubillah. Di neraka jahanam para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang tergelincir dari sirat tadi, maka dia baru nyampe ke dasar neraka jahanam itu selama perjalanan 70 tahun. Jadi turunnya itu perjalanan 70 tahun lamanya. Padahal mungkin usia dia nggak sampai segitu. Waliyatubillah. Dan tubuh orang-orang kafir akan dijadikan besar tubuhnya. Pundak, jarak di antara pundak mereka sejauh perjalanan 3 hari. Gigi geraham mereka dibesarkan sebesar gunung Uhud. Dan kulit mereka dijadikan dengan sangat tebal. Kenapa? Supaya saraf-sarafnya itu bisa merasakan panasnya neraka, waliyadzubillah. Sehingga neraka sangat besar sekali. Karena satu orang itu giginya aja sudah sebesar gunung Uhud. Dan di neraka itu padat orangnya. Lebih banyak penghuni neraka daripada penghuni surga. Karena di neraka peluang orang dilemparkan ke dalam neraka adalah 999 sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan orang yang paling ringan siksanya adalah orang yang ketika dipakaikan sandal dari api neraka,
maka mendidih otaknya. Itu siksa yang paling ringan di neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Taib. Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah setelah manusia selamat dari sirat, maka mereka tidak bisa masuk langsung ke surga. Mereka tertahan di sebuah tempat kecil, di sebuah jembatan kecil yang disebut dengan Qantoroh. Itu di situ berkumpullah orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga itu tertutup, kalau neraka kan terbuka. Surga tertutup, tidak ada yang bisa membuka surga kecuali setelah diketuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru terbuka. Sebelum mereka melangkah ke surga, maka mereka tertahan di Qantoroh untuk menyelesaikan kezoliman di antara mereka. Jadi kadang orang beriman kan melakukan kezoliman dengan yang lainnya, maka di Qantoroh itu diselesaikan masalahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nari, orang-orang beriman selamat dari neraka. Fayahbasuna ala qantaratin, mereka tertahan di Qantoroh, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Jadi yang ngantri di Qantoroh orang mukmin atau ada orang munafiknya? Orang mukmin semuanya, orang munafik udah nggak ada yang di situ, sudah masuk ke dalam neraka. Waliyatubillah. Kemudian kata Nabi, fayuktasu li ba'dihim min ba'di madhalima, maka diselesaikan orang-orang yang dulu pernah melakukan kezaliman, kanat bainahum, di antara mereka di dunia, ketika di dunia, hatta idza hadzibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah, sampai ketika sudah selesai tukar menukar atau penyelesaian kezaliman itu di Qantoroh, maka mereka baru dipersilakan untuk berjalan menuju ke surga. Kata Nabi, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzili kana fid dunya, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara kalian lebih tahu, lebih hafal dengan tempat rumahnya di surga daripada dia tahu jalan menuju rumahnya ketika di dunia. Kenapa kok dia sudah hafal jalannya ke surga padahal baru dibuka pintunya? Kenapa kok bisa hafal? Karena sudah pernah melihat ketika di alam kubur. Jadi mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu para jamaah memiliki 8 pintu di surga itu. Ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu royan, pintu puasa, ada pintu-pintunya. Dan surga itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan surga ke atas. Adapun tingkatan neraka ke bawah. Maksudnya semakin tinggi level di surga semakin mulia derajatnya, dan semakin ke bawah seorang naudzubillah di neraka maka semakin berat siksaannya. Di surga itu yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian berdoa kepada Allah, jangan lupa minta dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdausal a'la. Kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Firdaus al-a'la. Kenapa surga Firdaus ini kita minta? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena ini surga yang paling tinggi derajatnya. Arahu fauqahu arsyur rahman. Atapnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tufajjirul anharul jannah, dan dari situ terpancar sungai-sungai surga. Jadi surga ada pelayan, ada makanan, ada buah-buahan, ada bidadari, banyak sekali. Dan di surga nanti para jamaah ada kenikmatan puncak, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala ini bisa mengalahkan semua kenikmatan surga. Ketika seorang barusan bercengkrama dengan istrinya, barusan menikmati buah-buahan surga, nikmat luar biasa. Tapi begitu memandang wajah Allah Azza wa Jalla yang mulia, maka kenikmatan memandang wajah Allah melupakan kenikmatan yang sebelumnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Beliau mengatakan innakum sata'raduna ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian dan kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana cara kalian melihat bulan yang sedang purnama sekarang ini. Jadi manusia berada di surga sedangkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kepada kita, lihat pesan Nabi, semoga kita bisa menjaga pesan ini. Kata beliau, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk bisa menjaga salat fardu sebelum terbitnya matahari. Salat apa ini? Salat subuh. Dan bisa melakukan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat apa? Asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Ada hal yang menarik di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengaitkan antara menjaga salat subuh dan asar dengan ru'yatullah, dengan melihat wajah Allah yang mulia. Sebelum kita bahas tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara menjaga salat subuh dengan asar dengan ru'yatullah. Sebelum kita bahas tentang itu, ini ada beberapa hadiah yang perlu kita bagikan. Yang pertama untuk para ummahat yang ada di atas. Pertanyaannya silakan diperhatikan Bu. Pertanyaannya, sebutkan kapan tahun wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, silakan ibu-ibu. Ada panitia di atas ya? Ya, silakan kapan tahun wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Taib, untuk bapak-bapak yang ada di bawah, sebutkan 5 kelompok yang tidak mendapatkan fitnah kubur. 5 kelompok. Siapa saja? Silakan yang belakang. Fitnah kubur yang tidak kena. Para nabi. Siapa? Yang kedua Sitikun. Yang ketiga Syuhada. Yang keempat Murabitun. Yang kelima anak kecil dan orang gila. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan. Mungkin bisa diantarkan. Oh iya, anak yang perempuan juga jawab langsung. Silakan, tahun berapa wafatnya Sa'ad bin Mu'adz? Wafatnya tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah, Masya Allah. Ya, dapat hadiah yang itu. Pertanyaan untuk ibu-ibu sekarang. Apa yang terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia? Untuk ibu-ibu. Iya, baik. Dipikirkan dulu ya Bu. Saya ngasih pertanyaan ke bapak-bapak yang di bawah. Iya. Pertanyaan untuk bapak-bapak yang di bawah. Ada berapa tiupan ketika hari kiamat itu? Sebutkan. Silakan Pak. Ada 2 tiupan. Yang pertama, kehancuran dan kebangkitan. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, silakan ibu-ibu. Kenapa atau apa yang terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia? Aras bergoncang. Ya, silakan. Dapat. Masih ada banyak stok hadiah di atas. Banyak ya. Siap. Kembali pertanyaan untuk ibu-ibu. Kalau mau masih dikasih jawab hadiah. Iya. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Apakah himpitan kubur itu termasuk bagian dari siksa kubur dan siapa yang bisa selamat dari himpitan kubur? Ya, dipikirkan dulu ya. Dipikirkan dulu. Sebentar Bu, saya tak ngasih pertanyaan ke yang bapak di bawah dulu ya. Taib, untuk yang di bawah, bapak-bapaknya. Iya, sebutkan cara menerima kitab catatan amal yang di bawah. Silakan Pak. Cara menerima kitab catatan amal. Bagi orang yang dimudahkan mendapatkan kitab dari tangan kanan, dari orang yang disulitkan dari tangan kiri atau dari belakang punggung. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan Pak hadiahnya. Silakan Bu jawabannya. Apakah himpitan kubur termasuk siksa kubur dan siapa yang bisa selamat dari himpitan kubur? Himpitan kubur tidak termasuk himpitan kubur.
Iya, yang selamat siapa? Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah kubur. Masya Allah, nggak ada yang selamat. Baik, barakallahu fiik. Iya. Kemudian yang berikutnya untuk yang ibu-ibu dulu ya, yang di atas ya. Tahan dulu ya Bu, jangan keburu dijawab. Untuk ibu-ibu, ada berapa jumlah mizan pada hari kiamat? Ya, silakan dipikirkan dulu. Untuk yang bapak-bapak di bawah, sebutkan apa saja yang nanti akan naik di atas mizan. Apa saja yang naik di atas mizan? Bapak-bapaknya. Ya, silakan Pak. Amalan, amil, kitab catatan amal. Masya Allah. Belum dikasih mic sudah benar jawabannya ya. Ya, silakan Pak. Afwan. Ya, silakan. Taib, silakan ibu-ibu. Ada berapa jumlah mizan pada hari kiamat? Hanya satu ya. Yang jawab satu dapat hanya satu ya. Jangan dikasih ke dua orang. Taib. Yang berikutnya untuk ibu-ibu yang di atas, sebutkan 3 sifat telaga Nabi. 3 sifat telaga Nabi supaya nanti nggak salah telaga, karena banyak maksud Nabi Muhammad ya, maksud kita sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 3 sifat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nanti nggak keliru ketika ditunjukkan telaga yang lainnya. Taib. Nanti Bu ya, tahan dulu. Untuk yang bapak-bapak, sebutkan 3 kelompok yang tertolak dari minum telaga. Silakan. Orang yang murtad ya. Yang mukaffirah. Orang munafik, ya, masya Allah. Silakan, silakan Bu. 3 sifat tenaga Nabi. Airnya lebih putih daripada susu. 1, Daripada minyak kulit. 2. Airnya seperti sisa-sisa air. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Mumtaz ya, jawabannya benar. Taib. Yang berikutnya untuk ibu-ibu, ada tinggal berapa kelompok di mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya? Ada berapa kelompok? Tahan dulu ya. Untuk bapak-bapak yang di bawah, apa penyebab orang tidak bisa sujud pada hari kiamat? Ya, bapak-bapaknya. Apa sebabnya? Silakan. Iya, atau kalau ditambahi karena sering meninggalkan sholat berjamaah. Silakan. Semoga kita dimudahkan untuk menjaga sholat berjamaah. Taib. Ibu-ibu silakan Bu. Ada berapa kelompok ketika Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat yang masih di mahsyar? Siap. Ada berapa Bu? 2 kelompok. Yang pertama, orang beriman sama orang munafik. Masya Allah. Taib. Kemudian udah habis ya di atas ya? Sudah habis? Taib. Kemudian sekarang ada 2 yang di bawah bapak-bapaknya. Iya, pertanyaannya, sebutkan kondisi atau gambaran sifat di sirat. 3 sifat sirat, 3 keadaan sirat itu ketika di fase sirat kondisinya seperti apa? Silakan. Udah dapat Pak tadi? Dapat. Oh belum, silakan. Gelap. Kondisinya gelap. Iya. Kemudian jalannya licin. Licin. Kemudian nanti ada bantuan cahaya. Ada bantuan cahaya ya, bagi orang-orang yang beriman ya Pak ya. Taib, barakallahu fiik. Silakan. Iya, yang terakhir bagi bapak-bapak. Iya, ini spesial karena ini kitab untuk yang tadi pagi sudah baca zikir pagi petang dan sudah baca Quran. Sudah baca? Masya Allah, paling depan ini dapat kitab. Harus yang suka baca ini. Fadhal, barakallahu fiik. Iya. Taib, sekarang kita bahas paling terakhir ya. Minta waktu 10 menit atau 5 menit. Kenapa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara memandang Allah di surga dengan salat subuh dan asar? Kata Syekh As-Sa'di rahimallahu taala dalam Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manannya, beliau menjelaskan bahwa ternyata intensitas melihat Allah Subhanahu wa taala di surga itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa melihat Allah hanya sepekan sekali setiap Jumat, dan ada orang yang bisa melihat Allah satu hari itu 2 kali.
yaitu setiap pagi dan sore. Coba kita hitung perbandingannya. Ada orang yang bisa melihat Allah sekali dalam sepekan. Kalau ada orang yang melihat pagi petang, berarti berapa kali dalam sepekan? 14 kali. Padahal melihat Allah, melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan surga tertinggi. Jadi kenapa menjaga sholat duhur dan sholat asar? Kita berharap kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk sering melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Kemudian yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fase paling akhir adalah disembelihnya kematian. Ketika semua penghuni surga sudah masuk ke surga, semua penghuni neraka sudah masuk ke neraka, maka Allah akan datangkan kematian seperti atau dalam bentuk domba putih kehitam-hitaman, putih bercampur hitam. Kemudian Allah tanya, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, na'am hadzal maut. Kami tahu itu kematian ya Allah. Wahai penghuni neraka, tahukah kalian ini? Mereka mengatakan, na'am hadzal maut. Kemudian kematian itu Allah perintahkan untuk disembelih. Lalu Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, tinggallah kalian di surga selama-lamanya dan tidak ada kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, tinggallah kalian selama-lamanya dalam neraka dan tidak ada lagi kematian. Dan inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang disebut dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, yang mana seorang ketika divonis dia menjadi penghuni neraka dan tidak ada kematian, maka dia akan disiksa selama-lamanya. Tidak ada akan habisnya, sehingga penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa andirhum, dan peringatkanlah manusia. Tentang apa kita peringatkan manusia? Yaumal hasrah, akan adanya hari penyesalan, hari disembelihnya kematian, yang mana waktu itu berbahagialah penghuni surga dan meranalah penghuni neraka yang tidak bisa berubah lagi setelah ini. Sudah fix kondisinya. Kemudian kata Allah, wahum fi ghaflatin, sedangkan banyak manusia lalai tentang hari itu. Wahum la yu'minun, bahkan sebagian dari manusia tidak beriman akan datangnya hari penyesalan tersebut. Maka ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai akhir dari kajian kita, semoga kajian ini menjadi pemantik semangat kita, menjadi penyadar kita bahwasanya jangan lupa kita diciptakan bukan untuk menumpuk harta. Kita diciptakan bukan untuk tertawa, tapi kita diciptakan untuk berbekal, untuk menempuh perjalanan panjang setelah kematian. Antum bisa bayangkan, kalau antum berangkat dari Pandaan ke Jember, antum bawa 2-3 koper untuk bisa nyaman di Jember sana. Itu antum bawa bekal. Bagaimana kiranya kalau antum diberitahu antum akan berangkat di sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang dari panjangnya antum mengumpulkan bekal. Waktu antum hanya 50, 60, 70 tahun numpuk bekal untuk perjalanan yang 25.000 tahun, 50.000 tahun yang sangat lama sekali. Secara perhitungan itu kita harus efektif dalam waktu, karena waktu kita sangat terbatas. Maka semoga kajian di pagi yang cerah ini menjadi penyadar kita. Marilah kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, karena kematian itu pasti akan datang dan seorang tidak tahu kapan kematian mendatanginya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kematian yang baik, husnul khatimah, kita dihidupkan di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan di atas sunnah Islam dan sunnah yang mulia. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari berbagai kemaksiatan dan dosa dan dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa ahlikna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al jannata al firdausal a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika
fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.